Assalamualaikum Sobat Ceria. Soltalk kini ada di Bali. Hari ini kita akan ketemu dengan mitra bisnis hebat-hebat yang ada di Bali. So, tunggu dan saksikan Soltalk episode Bali. Sampai ketemu. Yeay. Oke, selamat pagi Sobat Syariah. Ya, balik lagi di Soltalk bareng aku, Bagus ya. Oke, aku adalah ADS ya, teman-temannya Agensi Dewan Spesialis yang ada di Bali ya. Hari ini kita akan bahas satu aktivitas yang paling krusial pastinya ya, tapi sering bikin kita ilfil juga ya. Apalagi kalau enggak yang namanya follow up. Nah, buat ngobrol lebih dalam lagi ya, aku udah bareng sama Kak Agung ya, agen yang jago banget ya, closing tanpa maksa. Hai Kak Agung. Hai, Bagus. Ya, oke. Dan pastinya teman-teman hari ini kita akan banyak membahas ya bagaimana follow up itu ya, seperti itu ya. Oke, pastinya seru banget ya dengan Kak Agung ya. Iya, Yes. Nah, Bro, aku mau tanya dong, gimana follow up tuh Bro? Ini kan kalau kamu follow up nasabah kan tuh banyak banget Bro ya. iya, iya. Nggak semuanya closing ya. Iya, Pasti juga ada yang Pasti. nggak closing gitu kan. Iya. Yang aku mau tahu gimana cara kamu untuk kembali follow up mereka agar mereka yakin Bro. Dan pastinya biar sobat-sobat syariah juga tahu ya gimana tipsnya seperti itu. Iya. Gini bro, semua orang mungkin tidak ngambil di saat kita tawarkan langsung karena mereka butuh waktu. Kadang-kadang mereka apa yang ditawarkan, mereka mencari tahu kebenarannya, ya fakta-faktanya seperti apa. Nah, mereka yang membuat mereka ragu itu yang kita harus tahu. Jadi selama proses mau memfollow up itu kita jalin kedekatan. Ya, di saat di sana biasanya mereka akan memunculkan apa kita temukan apa yang menjadi keberatan mereka, penundaan mereka. Ya kadang-kadang orang perlu lebih jelas lagi, apalagi ini insuran kan bayarnya jangka panjang bro, keperluannya juga untuk jangka panjang. Tidak hanya bayar sekali selesai begitu saja. Jadi mereka perlu pemahaman yang jauh lebih. Bahkan itu yang kita inginkan. Jadi mereka lebih benar-benar mendalami apa produk yang mereka ingin beli. Jadi fungsinya kita selaku agent itu adalah lebih besar ke edukasi. Jalin hubungan, masuk ke edukasi, jalin hubungan, masuk ke edukasi. Kadang-kadang orang itu tidak hanya bisa dikasih tahu saja, tapi mereka harus perlu ada bukti. Ada report-report bagaimana sih proses klaim, bagaimana proses kita bantu klien kita sebelumnya. Nah dengan cerita-cerita seperti itu biasanya mereka lebih terbuka. Waduh, wah keren banget ya bro ya. Artinya prosesnya sangat penting bro ya. Iya. Artinya itu ketika kita mungkin ditolak dengan nasabah, kita tetap mengedukasi ya. Ya sebenarnya penolakan itu bukan nolak dari kita. Ya. Program yang kita sampaikan itu yang harus lebih didalamkan. Bukan berarti baru kita ditolak kita nggak datang lagi, berteman lagi, nggak jalin hubungan lagi, tidak bro. Jadi orang itu nggak nolak kita, tapi ide kita yang belum mereka bisa terima. Wow. Iya. Ide kita yang belum bisa mereka terima. Wah, poin yang bagus ya teman-teman ya, sobat syariah. Dan kalau aku melihat sih artinya semua itu perlu ada proses yang akhirnya nasabah itu trust ya bro ya. Iya betul. Sehingga dia akan melihat bahwa asuransi ini sangat penting buat diri mereka dan keluarga, seperti itu ya. Oke, thank you bro, keren banget bro ya pastinya. Nah bro, aku tuh penasaran sama kamu sih ya. Ketika kamu follow up si nasabah kamu tuh bro, hal apa yang mungkin contoh bisa kamu bagikan pada sobat syariah bro ya, itu yang menurut kamu ya yang paling menarik dan berkesan bro sepanjang pengalaman kamu saat kamu prospek seperti itu? Oke. Pada prinsipnya semua orang nggak mau dipaksa bro. Jadi kalau kita terlalu memaksa itu nggak dapat jadinya malah. Ya kalau yang saya lakukan biasanya adalah
setelah presentasi biasanya ya, kalau kita sudah lakukan presentasi tentang ide solusi yang kita ingin berikan ke mereka untuk proteksi keluarganya, saya akan datangin lagi 2 atau 3 hari. Ada waktu. Iya. Okay. Jadi 2-3 hari, jangan sampai lebih dari 3 hari lah. Okay. Jadi biar informasi yang dia dapat itu masih gampang untuk dicerna. Oke. Ya. Nah, pada saat kita datang lagi, ya kita basa-basi ya seperti dulu, seperti biasanya. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana tanggapan mereka, hasil diskusinya, mungkin pemikirannya terhadap ide kita sebelumnya. Oke. Kita sampaikan lagi value-value lebih yang bisa mereka dapatkan atas ide yang solusi yang kita berikan terhadap dia dan keluarga. Oke. Jadi biasanya nasabah akan lebih tertarik dengan value yang kita berikan. Ya, tidak sekedar kita menanyakan bagaimana mau jadi ambil apa tidak, ya nggak begitu juga. Iya, betul. Ya, bahkan ada kadang-kadang saya lakukan juga dengan via WhatsApp. Okay. Jadi kalau posisinya nasabah mungkin kesibukannya tinggi, kemudian juga jaraknya juga cukup jauh, ya atur waktunya mereka agak sulit, biasanya kita juga pakai WhatsApp. Jadi WhatsApp juga sama. Jadi prosesnya ya kita mengingatkan kembali value yang mereka bisa dapatkan terhadap informasi solusi yang kita sudah berikan kemarin. Jadi saya tidak hanya sekedar bagaimana mau jadi ambil apa tidak. Kalau via WhatsApp ya, kalau via WhatsApp yang saya lakukan biasanya itu saya akan pilih waktu dia jam-jam luang. Ya kalau kita tahu kesibukan si calon klien kita itu pas jam berapa. Nah, pas luangnya jam berapa. Biasanya sih pulang kerja kayak gitu. Waktu santai kita pilih. Nah, pada saat waktu santai itu mereka biasanya sama keluarganya. Ya, jadi kalau kita tanya pada saat itu, kalau mungkin sebelumnya mereka belum bahas, mereka akan bahas pada saat itu. Ya mungkin saya ucapin selamat malam seperti biasa lah. Kemudian kita ingatkan kembali, Om Tante gimana penawaran kita kemarin, yang mana ini manfaatnya seperti ini, sesuai dengan apa yang solusi yang kita kasih. Kalau memang ada hal yang perlu Agung jelaskan lebih detail lagi, Agung siap kapan waktu Om Tante bisa. Oke. Nah, jadi pada saat itu biasanya mereka baca, mungkin ada yang balas langsung, ada yang tidak tuh. Maksudnya kan ada yang juga yang cuekin kan, iya, ya. Tujuan kita itu begini. Mungkin dengan kesibukan mereka nggak sempat bahas itu dengan pasangannya. Tapi karena kita remind kembali, mereka ingat lagi untuk membahasnya. Kalau sudah jam-jam santai, jam sama keluarga, mereka akan langsung bisa membahas. Oke. Jadi kadang-kadang ada yang memberikan keputusan, oke Gong, hari ini datang lagi ya. Kemudian kalau memang mereka menunda, bahkan ada yang nggak dijawab bro. Oke. Tapi sekian berapa lama dia akan jawab lagi. Karena mungkin mereka belum bahas, nggak bisa saat itu sama pasangannya, dia butuh waktu lagi. Ya mereka mungkin sungkan untuk membahas, bilang belum bahas ya, mereka baca aja. Tapi yakin apa yang kita sudah berikan, apa yang kita sudah tanyakan, mereka pasti akan merespon bro. Oke. Tapi cukup efektif ya untuk WhatsApp gitu ya? Iya, kita yang harus tahu ini nasabah nyamannya yang mana. Oke. Ya, apakah nyaman ketemu langsung? Biasanya hubungannya sudah dekat banget ya. Iya. Atau memang dia kita harus by janji by WhatsApp dulu. Oke. Berarti artinya kalau Pak Agung pakai WhatsApp gitu ya, artinya mereka meresponnya mungkin nggak langsung ya? Betul. Betul nggak langsung ya? Iya. Jadi kita itu nggak boleh baper juga. Jadi nggak semua jualan itu laku kan gitu jadinya prinsipnya. Iya. Kalau semua jualan laku, semua buka dagang gitu ya. Ya gini, maksudnya kita nggak boleh baper. Karena tujuan kita sekali lagi adalah mengedukasi. Betul. Memastikan apa solusi yang kita berikan memang benar-benar bermanfaat buat mereka. Yes, sehingga dia tahu apa fungsi asuransi itu. Yes, benar. Kita tugasnya adalah mengedukasi. Sekali lagi keputusannya kan ada di nasabah. Betul. Ya, jangan baper. Penolakan itu wajar. Sekali lagi penolakan itu bukan nolak kita, tapi ide kita yang mungkin belum mereka bisa.
Yes, agree, Agung. Ya. Iya. Oke, wah keren banget bro ya. Artinya kamu tuh aktif banget ya untuk follow up dengan berbagai cara ya, dan WhatsApp juga tadi tuh. Cuma aku tuh pikiran begini, WhatsApp tuh kan pasti kan semua orang tuh ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah yang responnya positif pastinya ya, yang artinya tuh langsung merespon dengan follow up kamu. Dan mungkin juga ada yang negatif gitu kan ya. Artinya tuh siapa tahu mungkin ketika kamu prospek dan follow up-nya ternyata dia banyak ke-distract dengan orang-orang gitu Bu ya. Nah, aku mau tanyanya gimana kamu untuk bisa mengatasi itu antara positif dan negatifnya gitu. Gini bro, kalau yang positif kan itu yang kita harapkan ya Iya. responnya. Jadi mereka langsung, oke Gong, saya ambil ya. Iya, maunya gitu ya. Tapi kalau saat itu terjadi bro, jadi mereka mau ngambil program yang kita sampaikan, Yes. ya kita akan langsung buat janji temu. Oke, langsung gitu ya. Follow up berikutnya bagaimana? Apakah mereka kapan bisa dijanji temu kembali? Oke. Apakah hari apa dan hari apa yang mereka Yes. sesuai? Dan pada saat itulah kita baru proses pengajuan untuk proposalnya. Dan itu pasti langsung ini. Jadi jelaskan lebih detail proposalnya. Biasanya mereka pada di sana dia akan memutuskan untuk ambil site. Berarti mungkin sekitar 99% mereka udah pasti akan ambil ya, seperti itu ya. Kalau mereka interest, Mm-mm. mungkin saya bilang 95% kali ya, Oke. mereka akan pasti ambil. Mm-mm. Nah, yang tantangannya nih, yang serunya bro, Ya. yang serunya mereka ada yang nggak merespon, Mm-mm. bahkan mau menyampaikan belum butuh dan lain sebagainya. Ini yang negatif tadi ya? Iya. Oke. Jadi itu tantangan buat kita, bro. Hmm. Jadi kembali ke tujuan kita. Jadi kita mau nolong orang, jangan setengah-setengah. Mm-mm. Ya kita akan bilang bahwa oke, nggak apa-apa. Saat Oke. ini mungkin belum cocok, Mm-mm. tapi kapanpun om, tante, siapa yang kita tawarkan, Teman-teman gitu ya. ya kita siap untuk memberikan edukasi. Oh. Jadi karena semua orang itu kadang-kadang ya merasa butuh dengan melihat lingkungannya. Iya. Atau ketika dia Atau dia itu. mengalami sendiri. Iya, Betul. kerabat dekatnya terjadi sendiri. Nah itu kadang-kadang kita nggak bisa paksa, bro. Yes. Jadi kembali ya kita selaku tenaga pemasar Mm-mm. insuran yang memang tugasnya untuk mengedukasi. Yes. Kalau aku ambil kesimpulannya mungkin yang positif ya itu udah pasti 90% ya bro ya. Jika kita follow up, kita reminder lagi, kita kasih tahu manfaatnya, kita ulang lagi dan pasti dia pasti akan ambil ya. Iya. Kalau negatifnya mungkin nggak apa-apa, nggak ngambil gitu kan ya. Tapi artinya kita tetap memberikan value Iya. kepada dia ya, bahwa asuransi ini justru dibeli ketika kondisi kita saat sehat Iya. seperti itu ya. Catatannya bro, Mm-mm, mm-mm. jangan sampai yang tidak ngambil kita putus hubungan. Betul banget, betul, Iya. betul banget, betul. Jadi kembali kita kalau dia ambil itu kan cuma perjanjian tentang kontrak insuran ya. Betul, betul. Tapi pertemanan, persaudaraan itu harus tetap berjalan. Yes. Pada prinsipnya rahasianya adalah semua orang di dunia ini Mm-mm. itu butuh asuransi. Yes. Selama ada manusia, asuransi di Yes. Yang mereka merasa nggak butuh, mungkin teredukasinya yang salah. Itulah tugas kita. Oke, Sobat Syariah, hari ini kita udah dengerin bareng ya untuk bareng dengan Kak Agung ya, banyak hal terkait dengan follow up ya, dan pastinya teman-teman semua di Sobat Syariah ya, itu bagian dari follow up dan bagian dari proses ya teman-teman ya. Tidak ada proses itu yang instan, nggak ada proses itu yang cepat kemudian closing teman-teman ya, dan pastinya teman-teman juga proses sangat penting ya untuk kita mendapatkan hasil teman-teman ya. Pastinya teman-teman harus proses ya, dan konsisten adalah kuncinya untuk teman-teman Sobat Syariah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jadi teman-teman, wah keren banget bro ya. Waduh, banyak banget loh insight yang aku dapatkan hari ini juga gitu bro. Nah, mungkin bro, ini yang terakhir mungkin dari aku untuk nanyakan ke kamu gitu ya. Dari sekian banyak pertanyaan tadi bro ya, pastinya kan kamu punya hal yang baik ya untuk kasih insight dong kepada teman-teman agen ya yang ada di Prudential Syariah ya teman, seperti itu ya. Bagaimana kamu memberikan tips mereka
untuk bahwa sebenarnya asuransi itu udah bagian dari proses, bro. Jadi biar mereka ketika di lapangan ada kendala atau apapun, mereka tetap tough, tetap berjuang, bahwa sebenarnya asuransi ini adalah bukan produk yang dijual secara produk gitu ya, tapi bagaimana adalah manfaat untuk masyarakat seperti itu, bro. Biar mereka tahu ini bagian dari proses yang edukasi yang tadi bro bilang. Gini bro, pada prinsipnya semua orang tidak bisa kita jualin. Yes. Ya, jadi pahami dulu itu bahwa tidak semua orang bisa jadi nasabah kita. Ya, mungkin kita ketemu 2, 5, 10, 20 orang yang nggak ngambil. Tapi kalau kita lakukan terus dengan konsisten, pasti akan ada salah satu dari mereka yang akan menjadi nasabah kita. Yang misalnya nih dari 9 orang yang kita sudah tawarkan, mereka nggak ngambil, tapi orang ke-10 ngambil. Bukan berarti kita hanya satu aja enggak, 9 itu sebenarnya mengarahkan kita ke angka closing yang ke-10 tadi, bro. Ya. Tanpa melewati 9 itu angka 10-nya nggak akan bisa kita closing. Kemudian tugas kita sekali lagi adalah mengedukasi. Edukasi lebih banyak tanpa mengharapkan hasilnya harus closing saat itu. Suatu saat kita pasti akan tuai. Yakin. Ya, sama seperti kita belanja. Ada yang ke mall ya, ada yang menawarkan kita nggak akan langsung ambil, bro. Tapi kalau kita sudah pernah ditawarkan, akan nancap ke kita. Suatu saat kita butuh akan kita cari orang. Betul, setuju. Ya, jadi tugas kita hanya mengedukasi insuransi secara benar. Ya, nanti siapa yang berjodoh, yang terpilih menjadi nasabah untuk kita layani, pasti Tuhan akan. Wow, plus dong, keren banget ya. Konsisten adalah kunci untuk hasil yang baik. Ya. Teman ya, jangan lupa tetap saksikan Soul Talk ya. Dan pastinya kita akan terus hadir di setiap hari Jumat teman-temannya jam 5 sore. Dan teman-teman tetap ikutin kami ya. Jangan lupa juga subscribe, like teman-temannya konten dari Prudential Syariah ya. Dan pastinya kita akan bertemu di topik-topik yang akan datang ya. Oke, dari kita sekian ya Pak Agung ya. Dan thank you untuk Pak Agung. Sukses dan good luck untuk karir di Prudential ya. Oke. See you. Bye. Bye.